Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Umbul Sari yang pada siang hari ini menyempatkan diri bersedia hadir di sini dalam pengibasan budaya positif di sekolah. Jadi di sini saya walaupun sebagai kepala sekolah juga mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Jadi memang diwajibkan untuk mengimbaskan budaya positif di sekolah ini. Baik, selanjutnya next Pak Danang. Ini jadi intinya kita diseminasi, jadi mengimbaskan apa-apa yang sudah kita dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Berikutnya Bapak. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan dari pendidikan kita, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak-anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, istilahnya seperti garis tangan itu kan sudah ada, kita tinggal menebalkan garis tangan itu. Kita tidak bisa kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi misalnya pilot, tidak bisa. Jadi mereka sudah punya bakat minat sendiri-sendiri, kita tinggal memfasilitasinya, mendorongnya. Kalian mau jadi apa? Kamu mau apa? Nah, ini kita turuti. Jadi kita tinggal menuntun mereka. Namanya menuntun, berarti menuntun itu kan di sebelahnya. Nih, kalau menuntun. Kalau kita di belakangnya, gini kan geret namanya. Nih. Jadi kita menuntun, namanya menuntun, tapi anak-anak yang kita tuntun ada bersebelahan. Artinya kita ini ramah terhadap anak-anak. Juga tidak kita di belakangnya. Kalau di belakangnya kan malah kita kayak mendorong kayak gitu. Jadi kita menuntun, kita jalan di sebelahnya anak-anak kita ini. Next Pak. Nah, ini budaya positif. Apa itu budaya positif? Monggo Bapak Ibu. Menurut versi Bapak Ibu, budaya positif seperti apa? Monggo. Pakai mic bersama. Guru menyambut anak-anak bersalaman di pintu gerbang. Menyapa. Terima kasih Bapak Narto. Jadi budaya positif misalnya seperti menyambut anak-anak 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun mulai dari pintu gerbang. Ada yang lain Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Monggo Pak Ali, bisa pakai mic-nya. Berusaha tidak menegur walaupun salah di depan umum. Berusaha tidak menegur walaupun salah di depan umum. Ini dari Pak Ali. Kenapa tidak menegur di depan umum? Karena kaitannya dengan mentalnya anak. Jadi menjaga marwah atau menjaga anak-anak itu tetap percaya diri, tidak dijatuhkan mentalnya. Jadi misalnya anak-anak salah ya kita panggil, kita ajak ngobrol baik-baik seperti itu. Cuman memang kadang-kadang kita ya agak keceplosan. Nah, ini kita sama-sama belajar. Moga ada yang lain mungkin dari Bapak Suwogo. Atau pakai ini kok enggak aneh ya? Misalkan tentang sampah, anak-anak kita biasakan untuk hidup bersih dan hidup sehat. Itu juga bisa menjadikan suatu budaya yang positif bagaimana. Yang kedua, anak-anak dalam hal ibadah juga kita biasakan, kita ambil kesadaran anak-anak untuk bisa melaksanakan contohnya sholat duha. Meskipun sholat duha itu hukumnya sunnah, tapi dengan anak-anak membudayakan setiap hari kita ajak bersama, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di rumah untuk meneruskan secara rutin. Itu saya pikir dua budaya yang sementara ini kita laksanakan dan baik untuk kita lanjutkan.
Pak Suwama tadi menjelaskan contoh budaya positif konkret yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 20 Sari. Contohnya adalah membuang sampah pada tempat sampah. Jadi misalnya Lisa lihat sampah, ambil. Nah ini dibudayakan. Nah di sana kan sudah ada bannernya besar-besar mungkin. Ya, jadi biar mengingatkan anak-anak ya Pak Afid ya bannernya gitu. Jadi lihat sampah ambil. Nah ini dimasukkan ke tempat sampah. Bukan buang sampah pada tempatnya. Kadang-kadang anak-anak menyalahartikan buang sampah pada tempatnya, dia duduk ya tempatnya duduk dibuang di situ. Ini jadi dipelesetkan. Kemudian budaya positif yang lain lagi misalnya seperti sholat duha, walaupun itu sunnah tetapi kita membiasakan anak-anak ini untuk sholat duha karena fadilahnya luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak, orang tua dan bapak ibu guru dilapangkan rezekinya oleh Allah. Nah, yang istilahnya yang sunnah aja kita berdayakan, kita pacu, apalagi yang wajib ini. Sholat zuhur pun ini juga menjadi budaya positif karena wajib berjamaah setiap harinya. Nah ini luar biasa. Ini budaya positif, contoh-contoh budaya positif yang konkret yang sudah kita laksanakan. Nah pengertian dari contoh-contoh ini, nah ini secara teori seperti ini. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi keberpihakan pada murid. Apapun yang kita lakukan seperti saat sekarang ini muaranya adalah untuk murid. Jangan ikuti HT, ikut yang lain, itu muaranya juga untuk kepentingan murid, bukan untuk kepentingan diri kita. Misalnya bentuk sertifikat dan sebagainya, ya itu bonus. Kita dapat sertifikatnya itu bonus saja. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini jadi budaya positif, contoh-contoh sudah panjenengan jelaskan tadi. Nah semuanya adalah bermuara pada murid, keberpihakan pada murid. Baik, next Pak Dana. Nah sekarang kita belajar konsep inti budaya positif. Nah di sini ada perubahan paradigma belajar. Kalau dulu itu guru adalah satu-satunya sumber belajar. Nah sekarang adalah gimana? Yang diterapkan di kurikulum Merdeka? Guru sebagai fasilitator. Kalau dulu kan teacher center ya, guru sebagai pusat belajar. Kalau sekarang student center. Jadi murid yang kita utamakan, mereka yang aktif. Kita hanya sebagai fasilitator seperti yang dijelaskan oleh Bu Tika tadi. Kemudian berikutnya disiplin positif tadi. Disiplin positif seperti yang panjenengan jelaskan tadi, contoh-contoh yang sudah kita laksanakan dan itu real sudah ada. Mudah-mudahan tetap kita bisa menjaganya, tetap istiqomah. Karena istiqomah ini berat. Yang mudah adalah istirahat. Jadi kita membuat program buahnya itu mudah. Buat program 5 menit selesai. Tetapi menjaga keistiqomahan ini yang perlu perjuangan yang luar biasa. Ini saya salut kepada Bapak Wakasek kita ini yang luar biasa, disiplin dan juga sangat istiqomah. Jadi setiap bel istirahat pertama sudah, ayo yang waktunya sholat duha, kelas ini, kelas itu, ini sudah dipandu dan sudah ditunggu di musola. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu wali kelas juga bisa ikut mendampingi. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan itu apa? Monggo, ada yang bisa menjelaskan nilai-nilai kebajikan? Pak Marta, siapa? Nilai-nilai kebajikan? Monggo, Pak Afid, Bu Lili. Terima kasih. Kalau menurut saya nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu perilaku yang bisa memberikan dampak positif bagi anak. Jadi nilai-nilai yang bisa memberikan dampak positif kepada anak. Nilai kebajikan. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari bersama. Jadi bukan saya berdiri di sini serba tahu, tidak, kita belajar bersama, sukses bersama, maju bersama. Ini logo kita
adalah slogan kita, moto kita bahwa kita sama-sama masih belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini nanti juga ada kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, motivasi perilaku manusia seperti apa, posisi kontrol guru ini seperti apa. Nah ini yang akan kita bahas. Jadi selama 1 jam ke depan, nah ini kita belajar bersama. Kita mengosongkan gelas dulu. Nah kalau gelasnya sudah penuh itu kan istilahnya kalau dikasih air kan tumpah. Jadi sementara kita kosongkan gelas dulu, kita memang niat nawa itu belajar. Karena katanya Ustadz Rosidi, belajar 1 jam itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Gitu ya Ustadz ya? Insya Allah begitu. Nah, padahal kita aja sholat taraweh 23 rakaat terus dengkule kedur. Nah ini jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, next Pak Danang. Nah ini tadi paradigma belajar, perubahan paradigma belajar ini. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Saya rasa untuk sekolah kita sudah menjadi sekolah yang aman, yang nyaman. Hanya mungkin kita tinggal membenahi sedikit tentang kata-kata kita yang terlalu keras ke anak. Misalnya kayak tadi yang dicontohkan Pak Ali, tidak menegur langsung misalnya di depan umum misalnya, ini akan mempermalukan anak ini. Kemudian berikutnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini paradigma yang baru. Next Pak Danang. Nah sekarang kita bermain. Contoh ini ada kertas. Siapa relawan 2 orang, monggo, biar tidak ngantuk jam siang. Monggo Bu Tika sama Bu Nyaneng bisa berdiri. Jadi di sini salah satu dari misalnya Bu Tika. Nah di sini salah satu tangan Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat penting, yang sangat rahasia. Jadi Bu Tika ini menggenggam erat. Oh ini harga diri saya misalnya. Nah Bu Nyaneng ini ingin merebut dari Bu Tika ini. Bu piye caranya, ini bagaimanapun caranya saya harus dapat itu. Dan Bu Tika sendiri harus mempertahankan, ini loh harga diri saya, ini rahasia negara misalnya. Nah saya harus mempertahankan. Ya monggo, ya boleh mengabdi, boleh apa? Lekono Bu. Ada sana. Leki ya. Lekono Bu. Dipleki ya. Ya coba. Ya. Saya temen ya. Bisa ya. Kamu dijing nih. Coba buka. Beli ya gitu. Boleh ini. Tak gelut tadi. Pemaksaan ini. Bentar ya. Ayo dibuka apa ini? Coba yang tahu saya. Boleh. Oh, dosa lo ya. Ayo. Rapat sekali Butika. Ayo buka. Apa ini? Kayak ibu tiri. Kayak ibu tiri. Boleh nih, ayo. Ulangi buka Oh, saya buka lo ya. Nah, ini apa yo? Baik, kasih tepuk tangan untuk Bu Nyaneng. Terima kasih. Kenapa tadi sekarang saya tanya, Bu Tika bisa berdiri. Kenapa tadi Bu Tika mempertahankan dengan sepenuh tenaga, sepenuh jiwa raga? Kira-kira apa dalam kertas itu? Ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Sesuatu yang sangat berharga. Ini harga diri ini. Nah, Bu Nyaneng tadi kenapa? Kok ingin tahu, kepo banget, ingin buka tangan genggaman tangan dari Bu Tika? Penasaran Bu, penasarannya itu. Ada apa sebenarnya di tangannya? Oke. Jadi seperti ini. Jadi Bu Tika ini sudah menganggap ini adalah harga diri saya, keyakinan saya yang harus saya pertahankan mati-matian. Bu Nyaneng juga, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Saya juga ingin melihatnya. Nah, ini
permainan yang bisa kita ajarkan juga ke anak-anak. Jadi mereka biar punya istilahnya bisa mempertahankan harga dirinya, mempertahankan pendapatnya selama itu benar. Ini. Jadi bisa dibuat nanti di kelas seperti apa. Baik. Next, Pak Dana. Pertanyaannya ini, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya membuka kepalan tangan Anda? Tadi kan tidak dibuka. Sampai akhirnya mungkin sudah terlalu lelah ketika jam siang. Kasihan juga sama Bu Nyonem ini ya. Kemudian apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Tadi sudah dijelaskan, karena ini adalah suatu harga diri saya, sesuatu yang sangat berharga dan rahasia. Misalnya ini kita sebagai intelijen atau apa kan gitu mungkin nantinya. Nah, kan disumpah kita tidak boleh membocorkan rahasia ini dan seterusnya. Kemudian ini, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Pemegang kontrolnya ini siapa? Apakah Bu Nyonim? Apakah Bu Tika? Saya. Bu Tika? Bu Tika? Siapa? Oh iya, Bu Tika. Berarti kontrol yang paling baik itu adalah dari diri sendiri. Jadi Bu Tika sudah menganggap ini adalah sesuatu yang penting, saya harus mempertahankan, maka digenggam sangat erat. Walaupun diintervensi oleh Bu Nyonim, bukan, kok tak kayak duit 1 miliar misalnya, itu tetap tidak mau dipegang kuat. Jadi kontrol yang paling baik adalah diri kita sendiri. Kalau mungkin saya sebagai kepala sekolah kontrol jenengan tidak mungkin tiap hari, karena tiap hari hampir rapat dan sering keluar. Nah ini, jadi kontrol yang paling baik adalah dari diri panjenengan sendiri. Misalnya datang tepat waktu, mengajar di kelas sesuai dengan jamnya dan seterusnya, melayani anak-anak dengan sepenuh hati. Ini juga Bapak Wakil Kepala juga nggak mungkin mengontrol setiap hari. Jadi kontrol yang paling baik adalah dari diri kita sendiri. Baik, next Pak Dana. Ini teori kontrol, miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Saya kalau mau kontrol harus lebih hati-hati. Iya, khawatir nanti ada huruf yang hilang. Nah ini dari gambar ini. Dari gambar ini kita melihat ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah ini murid ini sebagai terdakwa ya, terus diborgol misalnya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini kira-kira panjenengan seperti apa dari gambar ini? Bisa menceritakan? Monggo Bu Deni atau Bu Lia. Nah ini kan kita tidak muncul anak gendam. iya, monggo. Jadi seperti apa? Kadang-kadang kan kita seolah-olah ini merasa sebagai orang dewasa dan murid kita ya memang masih anak-anak. Nah anak-anak ini belum bisa punya tanggung jawab dan kadang seperti itu. Jadi memang harus dikontrol terus, kemudian harus manut terhadap kita. Padahal mereka juga punya keinginan, ya, punya pendapat. Walaupun mungkin ini yang jarang kita laksanakan, menanyakan saja nih karepmu seperti apa, kamu inginnya belajar yang bagaimana, seperti itu. Monggo bisa dijelaskan Bu Ayu. Gak apa-apa, saya adanya Bu. Dari gambar itu mungkin bisa menggambarkan apa gitu. Itu seolah-olah seperti apa. Nah, setiap orang punya persepsi masing-masing melihat gambar ini. Jadi melihat sesuatu objek kita bisa dari banyak titik, ya. Misalnya melihat saya di sini dari titiknya Pak Narto akan berbeda dengan dari titiknya Pak Hafid melihat saya. Makanya juga ketika kita foto, ngambil foto misalnya rada miring, rada seksi misalnya. Karena angle itu tadi, angle-nya pengambilan
titiknya ini. Jadi setiap orang punya pandangan, pendapat yang berbeda-beda, walaupun itu objeknya satu. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Di sini tidak ada salah benar. Melampiaskan biar apa? Biar kita juga awet muda, nggak cepat tua. Baik, terima kasih. Oke, jadi dari Bu Hamada tadi menjelaskan yang awal tadi ya. Jadi borgol ini bukan borgol yang sebenarnya. Contohnya dengan hukuman misalnya suruh push up, suruh lari, suruh apa. Nah, sabar itu tak ada batasnya katanya. Sabar itu tak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya pagar, gitu ya. Tapi kan manusia ada batas-batas kesabaran. Katanya tadi apalagi di rumah ada masalah. Nah ini kan harus manajemen diri kita sendiri. Kontrol dari diri kita sendiri, bagaimana kita menempatkan apakah permasalahan di rumah kita bawa ke sekolah, apakah permasalahan di sekolah dibawa ke rumah, ajur nanti. Jadi yang di sekolah kita selesaikan di sekolah, yang di rumah kita selesaikan di rumah. Jangan sampai ada permasalahan di rumah kita lampiaskan ke anak-anak diamu-amu, kadang gak ada salahnya, misalnya gak ada salahnya, kamu ini sudah datang terlambat, gak pakai sepatu hitam, sebuah bla 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 bla. Nah, aslinya mungkin dia hanya melakukan kesalahan kecil karena kita dari rumah sudah bangkel dengan suami misalnya ya, atau dengan anak. Nah, akhirnya pelampiasannya adalah anak didik kita. Nah, apakah kita pernah melakukan ini? Saya pikir semuanya pernah melakukan ini. Tetapi kita tetap belajar untuk memperbaiki kesalahan itu. Karena apa? Verbal, kita ngomong bla 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 dan sebagainya itu cekek di hati anak-anak. Kadang kita misalnya gewet tapi dengan agak guyon, terus ngomong Rabbi habli minasholihin karo guyu misalnya. Ini beda penangkapannya anak-anak. Saya contohkan dulu, saya pernah jadi korban bully kan gitu. Bukan bully saya disadui, bukan apa ditinju atau dicetok, tidak. Tetapi sampai sekarang pun bulian atau kalimat-kalimat yang menusuk itu masih membekas di saya. Jadi sampai sekarang. Jadi dulu kan pernah saya cerita ke panjenengan. Dulu saya ini malah feedback ya. Dulu makanya saya kan ngomong jangan sampai ada bulian verbal. Karena kekurangan kondisi fisik, misalnya saya punya alergi gatal-gatal ketika makan ikan laut, terus makan ayam potong, ini kambuh. Terus di rumah itu kan petani, jadi sering panen gabah padi. Itu saya nggak bisa jalan karena di bawah sini ini gatal-gatal itu ya. Terus meruntus. Akhirnya jalannya itu kayak pincang gitu. Karena itu terus kering, terus tumbuh lagi kering, tumbuh lagi, sehingga fisik kaki saya ini nggak bisa bagus. Jadi akeh paku nih istilahnya, akeh murmurane katanya. Sampai akhirnya orang dewasa itu yang sebenarnya adalah saudara saya sendiri karena bilang gini, kok elek sikil kayak gini, lek aku tak ganti sikile mejo. Nah ini anak SD waktu itu, tapi sampai sekarang pun masih cekek gitu. Itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Loh, anak kecil SD waktu itu saya dibilang gini, wah lek perawan kok elek, ngono kuwi sapa sing gelem rabi biyo. Ini kan sudah sangat menjatuhkan mental ya. Sehingga apa? Akibatnya saya tidak percaya diri. Dulu waktu masih di SMP Islam Bung Mas, saya kan dulu muridnya Bapak Solo ini. Saya sering bertanya ke Bapak Ibu guru, anak-anak ada yang ditanyakan. Saya itu banyak pertanyaan, tapi saya tidak berani untuk menyampaikan pertanyaan itu. Akhirnya saya tulis, teman saya yang satu bangku ini yang saya suruh tanya, nyong takono. Jadi malah yang dikenal oleh Bapak Ibu guru adalah teman saya yang bertanya. Kenapa? Saya minder. Ya lek, aku dianggap kan seperti itu. Nah, kejadian saya seperti ini. Jadi sesuatu kita bentak ke anak itu kan kalau menurut teori kan
sel-sel otak anak ini kan langsung mati berapa ribu gitu ya, apalagi kalau anak kecil. Nah jadi kita berupaya, tidak ada orang yang sempurna, pasti semua memiliki kesalahan. Nah kita belajar bersama-sama memperbaiki itu. Sama, saya juga di rumah juga sama, misalnya wes kesel, anaknya rada rewel, misalnya bapaknya rewel juga. Nah ini akhirnya kan kadang intonasi kita naik berapa oktav sedikit, tapi ya kemudian kita turunkan lagi. Lek capek ya sudah tidur, gak usah masak, beli COD-an aja bisa, daripada nanti anak yang jadi korbannya gitu. Saya lihat seperti itu ya. Jadi intinya ini bahwa guru itu mengontrol murid ini hanya sebuah ilusi saja. Kemudian bahwa kritik dan membuat mereka merasa bersalah ini menguatkan karakter, ini juga hanya sebuah ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini juga sebuah ilusi. Yang dari permainan tadi itu sebenarnya kontrol yang paling kuat adalah dari diri anak itu sendiri. Nah tugas kita ini yang menguatkan kontrolnya anak-anak itu. Saya sudah remaja, saya punya tanggung jawab, saya harus bisa mengontrol diri saya sendiri. Kita beri kepercayaan itu. Baik, next Pak Danang. Kemudian ini mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Rada hati-hati lagi bacanya. Nah ini mungkin bisa siapa yang bisa menjelaskan ini stimulus respons seperti apa, dalam teori kontrolnya seperti apa. Realitas kebutuhan kita sama di dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini kita terima dulu ya waktu apa ya? Nggak bisa, ngeblur ya kan? Pindahan tengah warna toh. Iya pindah lagi ini loh, curang iringan. Oh iringan itu nanti ketoro. Ya baik, mungkin yang depan bisa bantu bacakan. Saya loh. Sekarang sudah bisa. Nggih. Monggo, Bu Deni. Biar nggak ngantuk. Dibaca aja nggak apa-apa Bu. Kemudian teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua. Ya, artinya itu Semua kita bukan. satu aja, boleh. Baca Bu. Kebutuhan apakah kebutuhan kita sama? Tidak. Monggo, nggak apa-apa. Nomor 2, siapa yang bisa menjelaskan? Semua orang melihat hal yang sama. Ini pada stimulus respon di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Monggo, Bu Rizka. Setiap orang melihat hal yang sama. Ya, misalnya tadi melihat saya di sini, apakah melihatnya sama? Kan bisa dari sudut sana, dari sudut sana kan berbeda atau seperti apa? Ya, jadi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu misalkan mengalami suatu peristiwa yang sama. Ada orang yang melihat dari sisi positif, ada orang yang melihat dari sisi negatif. Mungkin seperti itu kan. Terima kasih Bu Rizka. Saya tambahkan begini. Iya, monggo, Bapak. Mungkin dulu kita pernah dengar cerita ada 5 orang buta yang di depannya itu ada seekor gajah. Nah, dari cerita itu nanti bisa kita tarik kesimpulan. Ada orang pertama gajah memegang pas kakinya, berarti dia berkesimpulan bahwa gajah itu seperti pohon. Lalu yang kedua, orang buta yang kedua itu melihat pas telinganya. Oh enggak, gajah itu seperti daun lebar. Nah,
Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin dia pas pegangnya pas ekornya. Ya. Ekor berarti kecil. Ada pas ekor gajahnya, Bapak Ibu bisa membayangkan. Ya. Terus ada yang pegang pas belalai. Kalau pas kaki mungkin agak keras, kalau belalai membengkok. Nah, sehingga dari gambaran seperti itu bisa kita lihat, ya itu gambaran secara umum. Jadi 4 atau 5 orang melihat dari sisi berbeda. Kita pun kalau melihat sesuatu mungkin dari sisi yang bermacam-macam, sisi yang berbeda juga mungkin berkesimpulan bahwa melihat seekor gajah juga mungkin berbeda. Itu gambaran secara umum, contoh cerita entah nyata, entah fiksi atau cerita nyata mungkin. Itu kalau kita kembangkan dengan kenyataannya mungkin juga bisa kita logikakan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Suwogo. Jadi tadi Bapak Suwogo sudah menjelaskan di stimulus respon, kadang ada teori yang menyebutkan semua orang melihat yang sama, tetapi pada teori kontrol orang bisa melihat dari segala sesuatu itu berbeda. Ini termasuk misalnya melihat suatu kesalahan anak-anak atau apa, ini bermacam-macam persepsinya. Jadi bisa antara guru yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Berikutnya yang nomor 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Keinginan kita kan jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kamu harus nurut kepada saya, misalnya. Ini tidak bisa. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah berusaha memberikan pemahaman ke orang lain tentang apa yang kita sampaikan. Jadi kita nggak bisa memaksa. Termasuk juga misalnya kita ngomong ini adalah suatu hal yang benar, harus mengikuti saya misalnya. Nah, tetapi orang lain itu punya pendapat yang berbeda. Tidak, itu tidak benar. Saya punya pendapat sendiri. Sebenarnya seperti itu. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kemudian di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua orang melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Termasuk juga mungkin ada misalnya pencuri misalnya. Ya, mereka mencuri karena ada tujuannya. Barangkali memang di rumahnya itu sudah tidak ada lagi yang dimakan. Seperti itu. Kapan hari yang pernah viral kasus seorang nenek yang dituntut gara-gara mencuri singkong. Nah, sampai jaksanya, hakimnya itu sampai nangis waktu mengetuk palu, memvonis itu sampai sujud. Kok sampai ada orang kelaparan seperti ini? Dan anehnya lagi itu kok dituntut sampai dilaporkan seperti itu biar efek jerah. Padahal dia mencuri itu memang ada tujuannya, dia untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada lagi yang dimakan. Nah ini, jadi kita juga melihat misalnya ke siswa, mengapa mereka melakukan suatu kesalahan? Karena ada tujuannya. Apa mungkin dia ingin melihat ingin menunjukkan jati dirinya misalnya, biar caper misalnya. Nah memang usia-usia anak SMP ini kan ABG misalnya, anak baru gede atau usia remaja, mereka sudah mulai mencari identitas dirinya. Kadang-kadang mungkin dengan sering dipanggil ke BK atau sering dipanggil oleh kesiswaan misalnya, dia ada rasa bangga. Aku akan terkenal misalnya. Ada yang tujuan seperti itu. Ada yang memang mungkin melakukan kesalahan, misalnya terlambat datang karena mungkin masih merawat ibunya yang sakit atau mengantar adiknya yang sakit dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Alasannya mengapa dia melakukan suatu kesalahan. Jadi jangan sampai juga seperti kasus yang viral itu, yang seorang nenek misalnya
mencuri singkong untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi malah dituntut. Itu akhirnya ya alhamdulillah kan malah dapat bantuan banyak, hakimnya juga sampai nangis itu. Berikutnya ini perilaku buruk bisa dilihat sebagai sudah ya tadi. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus responnya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi pada kenyataannya, Saya mau orang lain bisa mengontrol di stimulus respon. Stimulus respon itu respon dari sesuatu perbuatan orang lain. Itu kayaknya kalau stimulus respon itu ada pada orang tua ke anak kayak itu. Jadi misalkan anak mau pegang HP ya, otomatis jangan, kan dikontrol, bukan dengan anak itu. Tapi kalau di teori kontrol itu ada pada pendidikan, bukan di rumah tapi di sekolah. Itu menurut saya. Terima kasih. contohnya misalnya anak mau pegang api, otomatis orang tua jangan dipegang, itu panas, langsung diambil anaknya. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Kemudian kalau apa tadi dengan kontrol, Pendidikan misalkan di sekolah bukan mengontrol tapi menasehati, mengarahkan itu tidak baik, misalkan pakai hijab, pakai asal. Kamu itu ke sini mau belajar apa, mau apa cari pacar kan gitu. Saya kalau tolong jangan ganggu kelas ini dengan penampilan kamu, karena setiap orang apalagi laki-laki punya nafsu. Ketika kamu macam seperti itu, walaupun yang kecil temanmu itu ada nafsu, nanti mengganggu konsentrasi. saya gitu kan itu. Saya ini sudah ditambahkan oleh Bu Hamada. Jadi di situ kalau teori kontrolnya ini bisa kita dapatkan di sekolah seperti itu tadi. Berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang-kadang kan gitu kita bujuk 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal, langsung paksa ini. Kemudian di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seharusnya misalnya pilihan A ini gagal, maka pilihan B gagal, pilihan C gagal, ada pilihan D. Tapi kita kan biasanya enggak. Satu ini pilih A, enggak mau. Ayo A lagi, enggak mau. Sampai 3 kali dipaksa sudah. Ini. Kemudian model berpikir menang kalah, ini pada stimulus respon. Kemudian di teori kontrol model berpikir menang. Maksudnya apa ini? Monggo bisa dijelaskan. Ada model berpikir menang kalah, berarti ini kan seperti kita sedang berkompetisi ya. Kalau di teori kontrolnya model berpikir menang-menang, ini lebih kita ke kolaborasi ini. Nah, kita yang di sini lebih menekankan ke anak-anak itu adalah kolaborasi. Jadi misalnya nanti di project P5-nya dalam satu kelompok itu mereka kan akan berkolaborasi dan nilainya itu sama karena mereka itu hasil musyawarah, hasil kerjasama mereka semua. Jadi tidak ada yang lebih unggul, misalnya A+++, misalnya satunya B-, karena ini dalam satu kelompok. Kecuali kalau nilai individu. Jadi kalau pas kolaborasi, ya nilainya harus sama. Dan juga kita mengingatkan juga ke anak-anak, karena ini adalah kelompok yang ditampilkan ini, ya sudah semuanya menerima keputusan ini sesuai dengan yang sudah ditampilkan waktu presentasi. Bukan terus kalian mengumpulkan ingin terlihat lebih bagus lagi, diubah misalnya. Ini kan sudah tidak sesuai dengan kesepakatan
dalam kelompoknya. Baik, next Pak Danang. Nah sekarang ini disiplin positif. Apa itu yang dimaksud disiplin? Kita kan sering mendengarkan kata disiplin. Tidak dari teori ini, yang mungkin dari panjenengan, oh disiplin ini seperti ini. Nah ini mungkin Pak Ali. Disiplin ini, guru BK ini biasanya kan lebih kepada tentang kalimat-kalimat disiplin dan sebagainya. Monggo. Monggo Pak Ali, bisa. Pendapat saya disiplin yaitu merupakan suatu sikap dan perasaan taat dan patuh pada suatu aturan. Terima kasih. Berarti taat atau patuh terhadap suatu aturan. Ada yang lain? Disiplin? Sama ya. Intinya disiplin itu melakukan sesuatu dengan yang sudah jadi ketetapan, misalkan ketetapan agama ya seperti itu, ketetapan pemerintahan seperti itu, kita harus melakukan dengan disiplin walaupun kita kadang kepleset. Terima kasih. Jadi semangat ya, disiplin ini adalah suatu tindakan yang taat pada peraturan yang berlaku. Peraturan itu bisa dari peraturan pemerintah, atau bisa dari norma-norma yang berlaku, baik itu norma sosial, norma agama. Gitu. Nah kalau dari teorinya kan ini disiplin dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, sama saja kan tadi taat aturan, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini otomatis nilai-nilai kebenaran. Tidak mungkin kita meyakini sesuatu yang salah. Jadi yang kita yakini adalah sesuatu yang benar. Makanya kadang-kadang juga ini yang sering agak ekstrim, kadang-kadang ada istilahnya mabuk agama dan sebagainya. Karena mereka meyakini itu adalah suatu hal yang benar, tapi menurut orang lain salah. Sampai terus akhirnya dia menyebutkan dirinya sebagai nabi akhir zaman dan sebagainya. Nah, ini padahal suatu hal yang menyimpang, tapi menurut dirinya ini adalah hal yang benar. Nah, tapi ini mudah-mudahan tidak ada di sini yang sampai mengaku nabi dan sebagainya. Baik, next Pak Dana. Nah ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Nah ini yang agak PR kita yang agak berat. Karena ternyata kalau di teorinya ini memberikan hukuman, memberikan reward, memberikan ancaman dan sebagainya, ini ternyata kurang bagus dampaknya. Kemudian di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada perubahan perilaku yang lebih baik. Tapi yang ini tadi kita sendiri juga masih agak sulit. Saya contohkan misalnya kita datang ke sekolah, terus saya tanya jenengan datang ke sekolah presensinya itu jam 7. Nah itu kenapa jenengan datang sebelum jam 7? Karena kesadaran kita sebagai SM tanggung jawab. Ini motivasi intrinsik, kesadaran diri. Mungkin ada yang takut TL, terlambat, merah. Yang jelas yang takut dengan aturan bahwa kita kan tahu bahwa pegawai negeri khususnya itu harus datang sebelum jam 7 untuk menghindari aturan
supaya kita tidak kena sanksi, maka kita datang harus lebih awal sebelum jam 7. Berarti datangnya sebelum jam 7 karena Takut. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Ada lagi? Mungkin Bu Amada. Saya setuju dengan Pak Samsul itu karena takut TL. Tapi kalau tidak ada TL kayaknya kita terlalu sempurna jadi guru profesional. Nanti akibatnya juga nggak enak. Seperti itu. Biarlah ada TL-nya. Sudah dikasih. Kalau seperti yang disebutkan Bu Amada berarti motivasi eksternal karena merasa tidak nyaman, takut ada misalnya hukuman, terus terlihat merah terlambat berapa menit, terlambat berapa dan sebagainya. Makanya datang sebelum jam 7. Walaupun kadang-kadang memang ada emergensi di jalan, mungkin banyak kempes dan sebagainya, tetap kita terlambat. Tetapi kan ada bisa dibuatkan surat keterangan bahwa kita terlambat karena ini, sehingga tidak merah lagi. Bu, ada lagi lebih ekstrim lagi. Gimana? Ini Bu, ada juga yang menggunakan absensi di luar sekolah, jarak jauh. Walaupun kita tidak di sini, seperti di rumah kita bisa absensi. Apakah itu tidak melanggar aturan malah? Itu gimana? Monggo, apakah itu disiplin? Takut. Loh, bukan. Malah melanggar hukum. Karena iya. apa? Dia tidak menempati di mana dia kerja. Absensi di rumah atau di mana dia saatnya bepergian ke Jakarta. Absensi di sana kan bisa. Nah, itu loh. Nah, itu kan lebih Itu sudah melanggar. lebih ekstrim lagi gitu loh. Sudah melanggar aturan yang ada. Ya. Jangan ditiru. Wah, aneh. Disiplin negatif. Nah, ya bukan disiplin. Jadi melanggar aturan. seperti itu misalnya kadang-kadang kan orang menyebutnya HP Doraemon atau kadang menyebutnya pakai GPS palsu. Sebenarnya itu memang bisa, tetapi kan kita melanggar aturan yang ada. Walaupun dia ada di Jakarta, tapi tetap bisa presensi seolah-olah ada di SMP ini. Lebih baik kita izin aja kepada atasan kita. Misalnya kalau panjenengan mau bepergian dan sebagainya kan bisa izin ke saya sebagai kepala sekolah. Kalau saya bisa langsung izin ke kepala bidang atau yang lainnya di atasnya itu. Jadi memang lebih sah dan itu kita sudah melalui rule yang benar. Memang sekarang kemajuan teknologi apa sih yang tidak bisa direkayasa? Apalagi juga sekarang perkembangan AI yang luar biasa. Buat anak aja direkayasa. Iya salah nih. Kawin suntik. Kok sapi? Iya. Lagi tabung. Lagi tabung. Ya, semua bisa direkayasa. Tetapi kembali lagi, kekuatan disiplin kita, kekuatan diri kita sendiri. Iman kita kuat tidak dengan seperti itu, dengan godaan-godaan seperti ini tadi. Lebih baik kita jujur aja, Bu saya mau pergi ke sini atau misalnya izin kemana, itu lebih baik. Kemudian kita buatkan surat keterangan, bisa kita upload ini. Jadi tidak usah pakai GPS palsu dan sebagainya. Atau beli HP yang khusus untuk absen. Tapi apakah dengan punya beberapa titik itu, Bu? Mohon maaf ini saya ingin tahu. Mohon maaf Pak, saya karena cuma sekedar tahu. Apakah dengan menggunakan aplikasi seperti itu sebenarnya terdeteksi apa enggak oleh dinas? Terima kasih. Jangan ingin tahu. Harus belajar ini. Jangan ingin tahu. Bisa, jadi kan bisa terdeteksi, bisa terdeteksi. Takon ngunyoni pinter iki. Bisa terdeteksi itu. Kemudian ya itu tadi lebih baik kan kita jujur aja. Kalau memang
sore tak kembali ya sudah kita biarkan merah saja seperti itu. Jadi ya sesuai itu, tidak usah direkayasa. Atau memang kalau ada kepentingan keluar ya undangannya itu yang di-upload, ya difoto. Kadang-kadang ada juga yang memang diberikan beberapa titik ini untuk pejabat-pejabat khusus, yang memang sering mobilitasnya tinggi. Kalau kita kan hanya di sekolah ini ya 1 titik di sini. Nah ini malah bahas absen. Ya ini kembali lagi ke disiplin positif. Jadi penggunaan JPS palsu ini juga tidak sesuai dengan aturan, dan ini sama sekali tidak sesuai dengan disiplin positif. Kita ngomong ke anak-anak harus begini begitu, tetapi kita melakukan hal yang negatif atau melanggar aturan. Baik, next Pak Dana. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terkait yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi seperti contoh tadi, misalnya walaupun mungkin melakukan sesuatu yang agak menyimpang, pasti dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhannya. Ini contoh tadi misalnya mencuri atau apa, absen lagi, memasukkan absen, memenuhi kebutuhannya biar apa? Dibaca oleh BKD itu dia hijau semua gitu kan dipanggil. Sebenarnya yang terpenting jenengan sudah absen 1 kali itu sudah bisa ngisi kinerja. Cuman kalau terus banyak TL-nya itu kalau terakumulasi kan bisa dianggap melanggar gitu. Jadi kalau misalnya ya kadang-kadang merah, kadang-kadang biru, kadang-kadang apa ya berwarna-warni itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau merah terus, nah ini ya pasti potong gajinya. Bukan, gaji akan turun. TPP ini mudun. Lanjut Pak Dana. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Contoh kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini sudah kebutuhan primer, sudah tidak bisa di otak-atik ya. Bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini kadang-kadang yang muncul masalah di usia-usia anak remaja. Ada banyak kasus, misalnya si A ini tidak diterima oleh kelompok yang lain. Banyak ini, Bu saya nggak punya kelompok, itu nggak mau dengan saya, ini nggak mau dengan saya, akhirnya saya sendirian, misalnya gitu. Nah ini tugas kita adalah mendekati anak-anak itu. Ada apa? Mengapa temannya itu memunculkannya? Apakah ada something wrong? Jadi ada sesuatu yang salah, atau ada temannya itu yang merasa di atas angin dan sebagainya. Nah ini kita dekati karena ini merasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Jadi kita juga sama di dunia kerja. Kita berusaha welcome, kita berusaha baik kepada semua teman-teman kita. Pada dasarnya adalah satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman itu masih kurang, masih sedikit. Jadi kalau saya sering menulis banyak teman banyak rezeki. Tidak ada teman kita yang rugi. Seburuk apapun teman kita itu adalah teman kita. Wajib kita ayomi, kita rangkul bersama. Ada masalah apa? Mungkin kita bisa membantu seperti itu. Jadi kita sudah dalam satu keluarga, sama juga kita tanamkan hal itu dengan anak-anak dalam satu kelas atau dalam satu sekolah. Seperti tubuh kita, misalnya tangan kita yang sakit, yang mengadu itu kan mulut kita ya, bibir kita, padahal yang sakit adalah tangannya. Jadi ketika ada teman kita yang sakit, kita juga merasa sakit, seperti itu. Berikutnya penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia, harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah ini lagi. Kadang-kadang kan ada juga anak yang offset gitu, belum istilahnya teman
temannya ini belum mengumumkan apa, dia seolah-olah sudah tahu, besok libur, besok ini dan sebagainya sudah diumumkan, padahal gurunya belum mengumumkan. Ya, dia ingin itu tadi, keinginan untuk dianggap lebih dari yang lain. Oh, dekannya pusat misalnya. Laka aku ora. Kenapa? Seperti itu. Oh. Udah share di WA, wes nyantai memori. Oh, saya berarti. Itu kurang stiker ya. Iya. Kok kerasa sama? Iya, aku kan ngiriman foto. Oke. Tuh, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, ini juga adalah kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Jadi mungkin merasa ingin lebih dari yang lain. Ini adalah kebutuhan dasar. Tetapi kembali lagi kita harus bisa mengarahkan anak-anak memanajemen itu. Kemudian kebebasan, ini kebutuhan dasar yang kelima. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini yang harus kita tidak beratkan karena apalagi ini sudah usia remaja ya. Nah, ini mungkin dari pendidikan misalnya tentang seks dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai ditanamkan. Artinya bukan kita ngajarin itu yang nggak benar, bukan, tetapi malah kita memberikan pengajaran tidak boleh disentuh oleh orang lain, lawan jenis ini itu dan sebagainya. Nah, ini adalah pendidikan. Ini, jadi jangan sampai anak-anak itu terjerumus ke suatu hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Mereka ini ingin mencoba hal yang baru. Mungkin lihat film Korea, drama-drama Korea atau yang lain. Nah, terus ingin mencoba hal yang baru. Oh, ingin jajal kayak film itu misalnya. Nah, ini kita harus berikan pendampingan. Berikutnya, kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini. Jadi kalau di TK itu memang lebih banyak bermain sambil belajar. Jadi insya Allah kalau di TK itu 90% mainnya ya, tapi itu ada belajarnya juga. Kalau kita di SMP ini 60-40 ya. Lebih banyak apa? Teori atau prakteknya? Teori. Lebih banyak teori. Di SMA lebih banyak lagi. Di SMA berapa nilai akademiknya? Lebih 80, 20. SMA. Berikutnya Pak Dana. Nah, ini semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kayak tadi misalnya datang ke sekolah sebelum jam 7 karena takut dihukum disuruh lari-lari atau takut dihukum disuruh nyapu misalnya. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, oh saya datang pagi biar nanti sama Pak Woko saya dipuji misalnya. Ini juga masuk motivasi eksternal. Atau biar nanti saya dikenal dengan anak yang paling rajin, atau menjadi misalnya guru favorit, guru yang paling baik, paling open ke anak-anak dan sebagainya. Nah, ini paling keren. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maksudnya begini, dia menghargai dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengatur saya, yang bisa mengatur ya saya sendiri. Jadi dia mau melakukan apa, mau ikut pelatihan, mau mengembangkan dirinya, itu tidak ada yang menyuruh. Jadi berdasarkan kesadaran diri sendiri. Mau datang tepat waktu, baik itu ada presensi online ataupun tidak, dia sudah sadar.
ini adalah kewajiban saya. Ketika saya datang terlambat, maka hak anak-anak itu akan terpotong. Seharusnya dia menerima pelajaran dari saya, belajar dengan saya, tetapi karena saya terlambat 10 menit atau terlambat 1 jam, nah anak-anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar. Ini adalah kesadaran diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Nah, ini adalah yang tujuan disiplin positif, termasuk juga siswa kita. Bagaimana mereka itu datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tanpa takut karena disuruh menulis istighfar 1000 kali misalnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Tetapi apakah itu mudah, bim salah bim langsung anak-anak terbentuk seperti itu? Tidak. Semua butuh proses. Karena pendidikan ini adalah suatu proses yang panjang. Gak bisa kita sekarang membuat anak-anak ini harus bisa menjadi anak yang beriman, cerdas, berakal, karimah, sembarang banyak. Apakah semuanya langsung terwujud? Tidak, itu butuh proses. Bahkan prosesnya sudah mulai dari TK dulu, bahkan mungkin sudah dari PAUD terus. Ini proses. Iya, dalam perut kan juga sudah ada proses pembelajaran dari ibunya. Mulai dalam buaya dibacakan surat-surat dalam Al-Quran, misalnya dibacakan surat Maryam, surat Yusuf dan sebagainya. Ini sampai seterusnya. Karena memang menuntut ilmu ini kan wajib bagi kita, mulai dari kandungan sampai masuk liang lahat. Jadi kita tanamkan juga ke anak-anak bahwa pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kita terus wajib belajar sepanjang masa ini. Tapi ya itu tadi agak sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Tetap kita usahakan, kita laksanakan. Baik, next Pak Danang. Nah sekarang ini apa itu hukuman dan konsekuensi. Identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Contoh hukuman ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman. Sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Contohnya kalau hukuman misalnya lari-lari berapa? 10 kali lapangan bola basket misalnya. Itu tanpa ada kesepakatan awal. Jadi langsung moro-moro, istilahnya tiba-tiba. Loh kamu datang terlambat, ayo lari 10 kali. Ini hukuman. Terus kalau konsekuensi misalnya, ini kita sudah ada istilahnya kesepakatan kelas, sudah ada keyakinan kelas bersama. Anak-anak sudah menentukan konsekuensinya jika melanggar. Ini konsekuensi apa? Ya saya akan bantu teman saya bersih-bersih dan sebagainya. Ini konsekuensi. Terus kalau restitusi, ini pilihan. Restitusi ini adalah kita memberikan ke anak-anak, saya ini kesalahanmu adalah datang terlambat 10 menit. Terus kamu untuk memperbaiki kesalahan ini apa? Dia akan berpikir, besok saya akan tidur lebih sore lagi, Bu, tidak main game terlalu malam sehingga datang ke sekolah tidak terlambat. Ini restitusi. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman. Contoh hukuman hormat bendera misalnya ya. Hormat bendera berdiri 10 menit misalnya. Ini hukuman. Ini akan terus istilahnya kadang-kadang di memori jangka panjangnya akan teringat terus ya. Kemudian kalau konsekuensi misalnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Misalnya ketika kamu mengganggu orang lain misalnya, itu bukunya sampai robek, maka kamu harus menggantinya. Itu konsekuensi. Tidak nyaman karena apa? Dia mengganti. Tapi kan tidak membuat dia sakit hati misalnya. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita berikan pemahaman.
Misalnya dia merobek buku temannya, kita berikan pemahaman apakah ini sudah benar yang kamu lakukan. Oh salah Bu, misalnya. Saya tidak akan melakukan hal ini lagi, saya berjanji dan sebagainya. Karena ini merugikan orang lain. Ini berangkat dari kesadaran diri mereka sendiri. Baik, next selanjutnya Pak Danang, panjang ini. Nah ini kasus seperti yang kemarin itu. Contoh, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Mengapa? Masuk dalam bullying. Masuk bullying. Karena yang dilakukan Pak Seno itu bisa menjatuhkan mental anak di depan teman-temannya, sehingga itu tadi yang dikatakan akan melekat di hati selama anak-anak mungkin selama belajar. Termasuk itu pun juga tadi sampaikan teman-teman, termasuk bullying. Jadi kita melarang anak-anak bullying, masa kita sebagai guru memberi contoh yang bullying? Malah tidak boleh. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi tidak setuju karena itu akan menjatuhkan mental anak dan itu ada sesuatu bulian yang kadang kita menganggap tidak sengaja, padahal itu juga masuk bullying ke sana. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Apakah hukuman? Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Yang lain? Kalau menurut saya tindakan Pak Seno itu merupakan hukuman Bu, karena dilakukan secara spontan. Jadi yang dilakukan Pak Seno ini adalah hukuman, dilakukan secara spontan. Iva disuruh maju memegang ujung hidungnya, ini hukuman, bukan konsekuensi. Nah ini kan juga membuat malu Iva. Cuman memang ada beberapa anak yang yaitu kalau misalnya itu sendirian, kalau satu kelas kadang-kadang malah sewenang mereka dihukum bareng-bareng bersama-sama. Contoh dulu saya pernah waktu pelajaran Faraid tidak hafal pembagian Faraid kan bintun nin apa itulah yang dapat Faraid pembagian baris itu. Nah akhirnya dalam satu kelas itu yang hafal hanya anak 2, semuanya suruh maju. Yo malah sewenang itu maju rame-rame. Nah ini ternyata bukan efek jerah, bukan hal yang bagus. Boleh menanggapi. Jikalau tadi secara perorangan itu bisa dikatakan bullying, apakah kalau secara jamaah yang katanya jenengan tadi itu termasuk masih kategori bullying dari seorang guru? Maksudnya dihukum bersama-sama itu apakah masih dalam kategori bullying atau pencerahan? Sebenarnya sama. Itu mau berjamaah atau mau sendirian. Tetapi memang mentalnya beda ya. Ketika kita dihukum sendirian dengan dihukum bareng-bareng itu berbeda. Mereka akan berpikir gini, bukan mereka, kita sendiri misalnya kita coba, ya gak apa-apa dihukum pakai kocone, misalnya gitu. Walaupun tetap kita merasa bersalah. Nah ini sebenarnya yang tidak diperbolehkan apalagi di sini. Jadi seharusnya memang kita panggil anak itu di suatu tempat, kemudian kita beri pembinaan, kita ajak berdiskusi. Mengapa mereka melakukan hal itu? Apa alasannya? Nah nanti ada di segitiga
restitusi. Kadang pun saya juga masih melakukan hal yang sama. Jadi mungkin karena waktu terbatas mau memanggil sebanyak itu nggak mungkin. Jadi dalam satu tempat itu kadang-kadang juga. Nah, tetapi sama kita masih belajar bersama-sama. Nanti kita perbaiki lagi. Jadi intinya sama. Terus kalau umpamanya memang itu dikategorikan dalam kategori bullying, sesuatu yang bisa dikatakan tidak dalam kategori bullying, alternatifnya apa? Itu tadi Pak. Jadi kita panggil, misalnya anaknya ini melakukan satu kesalahan ya, satu kesalahan misalnya waktu upacara bendera kayak kemarin ya, waktu upacara bendera mereka rame tidak hormat bendera, itu kita panggil, kita kumpulkan mereka, kita tanya dulu, kita tanya mengapa kalian tadi itu waktu upacara bendera, waktu hormat bendera kok tidak hormat bendera. Dia akan cerita, ini Bu ngajak guyon, ada sesuatu yang lucu. Nah, kita kemudian langkah yang pertama nanti ada di segitiga restitusi, kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas biar anak itu tidak terlalu merasa bersalah gini. Oh iya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga dulu pernah rame gitu, tapi saya sudah menyadari bahwa itu suatu kesalahan. Ini satu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, nanti kita ajak anak-anak itu begini, kira-kira apa yang kamu lakukan ini sudah benar atau tidak. Dia akan berpikir, padahal upacara bendera ini adalah sesuatu yang sakral, kan gitu. Ini kita tujuannya adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme, kemudian juga melatih kalian disiplin, misalnya seperti itu. Kemudian kalian ngomong sendiri, ngobrol sendiri waktu upacara dan mengganggu yang lain sehingga pelaksanaan upacara tidak berlangsung khidmat. Bagaimana ini? Iya Bu, saya salah. Saya menyadari ini kesalahan saya. Dia akan berpikir begitu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kemudian yang terakhir di segitiga restitusi kita akan tanyakan istilahnya, sekarang kamu sudah menyadari kesalahanmu ini, kira-kira apa yang akan kamu perbuat untuk memperbaiki? Itu restitusinya itu. Jadi dia akan berpikir, saya akan meminta maaf kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu guru karena telah mengganggu upacara yang seharusnya khidmat tidak khidmat. Terus kita berikan solusi lain misalnya, oke, terima kasih, idemu luar biasa seperti itu. Kalau misalnya minggu depan kamu membantu dalam pelaksanaan upacara bagaimana? Oh iya siap. Jadi kita libatkan dia. Kita libatkan malah dia misalnya jadi petugas upacara. Ini. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Baik, next Pak Danang. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Tadi juga sudah sempat disinggung. Kalau hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati ya. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya, hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Walaupun konsekuensi tadi misalnya nyobek kertas temannya, dia berusaha mengganti, kan tidak nyaman tapi hanya sementara. Tapi kalau misalnya disuruh post up, bukan waktunya PJOK, misalnya post up 10 kali, 20 kali, ini ada rasa tidak nyaman dan dia tidak tahu tujuannya apa. Kalau pelajaran PJOK kan anggaplah pemanasan misalnya begitu. Kemudian restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Saya contohkan tadi, kamu tidak hormat bendera, sudah menyadari kesalahannya. Sekarang untuk memperbaiki kesalahan itu apa? Jadi kita menanyakan, dia akan mencari solusi sendiri. Oh iya Bu, saya akan minta maaf. Saya siap menjadi petugas upacara, misalnya untuk minggu depan dan seterusnya. Next Pak. Nah ini contoh bisa dijawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah atau terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa? Hukuman. Ada berapa, ada hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Next, Pak Danang. Itu hukuman, konsekuensi hukuman. Jadi bedanya tadi kan sama-sama lari. Kalau pelajaran yang lain misalnya kan tidak ada pemanasan. Kalau di PJOK ini kan memang ada pemanasan. Kalau siswa datang terlambat kan tidak ikut pemanasan. Berarti itu larinya itu disuruh, anggaplah itu pemanasan. Ada tujuannya. Baik, berikutnya Pak Danang. Siap. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Ini kita sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah ini seperti apa? Next, penghukum seperti apa? Nah contoh ini, ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini contoh sebagai kita memposisikan diri sebagai penghukum. Ayo lari lapangan basket 20 kali. Ini penghukum. Nulis istighfar 1000 kali. Penghukum. Terus ini pembuat rasa bersalah, misalnya gini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Diomongin pancet, telat ngamen. Nah ini kita sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya Pak Danang. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, contohnya, ayo dong nak ikuti aturan yang ada di sekolah. Yang mana yang habis? Yang ini. Ini malah nggak dengar kan? Cek. Belum ada. Cek sudah. Contoh ini, ayo dong ikuti aturan yang berlaku. Kalau kamu nggak ikuti aturan ini, nanti saya bisa ditegur kepala sekolah misalnya, atau ditegur oleh teman-teman yang lain. Nah, ini kita memposisikan diri sebagai teman. Kita juga bisa memposisikan sebagai pemantau, misalnya ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Misalnya anak tidak pakai dasi. Ini kita sebagai pemantau. Terakhir kita next, Pak Dana. Ini terakhir posisi maksudnya. Posisi kita terakhir ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Yang sering kita lakukan ini posisi sebagai apa? Penghukum. Ada lagi. Ini sebagai apa? Teman kok saya. Teman luar biasa. Kalau saya biasanya sebagai teman, selalu mendekat kepada murid itu ya, untuk mengetahui permasalahannya. Terima kasih. Kalau saya terus terang lebih condong ke penghukum untuk menumbuhkan disiplin positif pada anak-anak. Jadi tidak sekedar saya memberikan hukum atau apa,
tapi ada alasannya demi kedisiplinan anak-anak. Tapi yang saya heran ini pengalaman pribadi Bunda ya. Ini barusan keluar sendiri. Sebagai penghukum tadi dikatakan bahwa menyuruh siswa untuk melakukan push up itu dikatakan penghukum. Tapi ada sebuah anak, ini pengalaman pribadi. Contohnya saja Iqbal Tahal kelas 9C. Itu sering ke saya, anak itu tidak merasa bersalah, tapi minta saya menyuruh anak itu push up. Nah, ini sering saya alami sendiri. Ini bagaimana sikap saya sebagai seorang guru, karena ini pengalaman pribadi yang kadang-kadang ya saya penuhi saja. Kenapa? Kadang-kadang saya menelusur kenapa anaknya gini Pak, saya nanti biar kuat Pak, sebab saya ingin saya kan jadi tentara. Nah setelah saya telusur begitu, terus terang mungkin tindakan saya sebagai penghukum juga jauh dari harapan, tapi saya juga tidak mau disalahkan 100% karena saya punya alasan-alasan tertentu untuk menunjukkan, untuk meningkatkan dan untuk mensadarkan anak-anak bahwa itu sebagai suatu alasan atau suatu tindakan yang mengarah ke konsekuensi. Tapi saya juga sering mengatakan ke anak-anak sebagai penghukum, mungkin di mata teman-teman semua itu sebagai penghukum, tapi tidak, sebetulnya itu kalau menurut saya tertentu tindakan saya lakukan itu sebagai konsekuensi. Karena misalkan terlambat, saya suruh nyapu-nyapu itu setiap pagi mesti saya lakukan. Anak-anak itu sudah saya tanya, ya dijelaskan siapa. Bahkan pernah saya tanya juga, kamu kalau saya beri hukuman seperti ini, kamu merasa dengan saya benci atau tidak Pak? Itu merupakan biar saya besok bisa berubah ke yang baik. Jadi kesadaran anak-anak untuk menumbuhkan karakter bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, monggo Pak Narto. Saya sebagai orang tua nanti katakan apa ya Pak Manajer? Apa itu? Mas, iki wis pilihan. Iki wis apa ya, sesuai dengan kamu harus tanggung jawab, ojo mencela-mencela. Nah, itu saya ke anak. Tapi kalau sudah pilihan harus tanggung jawab. Itu masuk yang kategori apa? Seperti penghukum. Penghukum tuh mau mendoktrin ya. Doktrin. Baik. Oke, tadi dari Bapak Suwoko menjelaskan push up, tapi tidak menghukum anak dengan push up misalnya. Hanya yang namanya siapa? Iqbal ini memang lain dari yang lain. Dia ingin jadi tentara, jadi memang ingin kalau diberi hukuman adalah push up, dia tubuhnya semakin kuat. Nah, kalau untuk yang lain insya Allah tidak akan suka melakukan push up itu. Tidak ikhlas. Tetapi bukankah Bapak Ibu guru kan sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi sudah ada keyakinan kelas, sudah ada kesepakatan kelas yang itu bisa menjadi tata tertib sekolah. Contohnya misalnya kalian datang tidak tepat waktu atau terlambat 5 menit atau 10 menit, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apa dibiarkan saja kesepakatan kelasnya? Oh enggak, misalnya kesepakatan kelas kan harus bantu bersih-bersih. Ini kan sudah sepakat mereka. Berarti itu adalah sebagai bentuk konsekuensi. Ketika mereka datang terlambat, nah kemudian mereka dengan ikhlas melakukan bersih-bersih atau ngelap kaca jendela dan sebagainya. Ini termasuk konsekuensi. Tapi beda lagi nanti dengan restitusi. Kalau restitusi ini kita lebih mengedepankan dialog lagi. Tapi memang penanganannya agak lama ini. Jadi kita giring anak-anak ini. Kamu yang kami inginkan apa? Kesalahanmu seperti ini. Sudah menyadari belum? Sudah Bu. Nah, makanya sekarang saya serahkan ke kamu apa yang harus kamu lakukan. Saya besok akan tidur lebih sore lagi, tidak main game lagi, biar besok tidak datang terlambat. Ini janji mereka sendiri. Kapan hari kan ada beberapa anak yang 4 atau berapa ini kan saya panggil. Dari 4 anak itu yang terlambat saya tanyakan,
itu ternyata memang tidurnya ada yang jam 1 malam, ada yang jam 12 malam, ada yang setengah 2 malam, dini hari baru tidur. Saya tanya, kamu ngerjakan apa? Ada tugas PR yang berat? Tidak, tapi saya main game. Nah, kira-kira ini kamu sudah benar enggak? Menghabiskan banyak waktu sampai datang ke sekolah itu terlambat? Salah. Nah, saya ini lewat salah karmu piye. Saya nanti akan batasi diri tidak terlalu malam main game, biar besok tidak datang terlambat lagi. Itu mereka janji-janji sendiri. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Kesepakatan kelas kemarin itu apa? Ketika kamu terlambat bersih-bersih, kamu ikhlas bersih-bersih, ikhlas. Ini berarti kita sudah tidak menjadi penghukum lagi, ya. Kita sudah mengadakan restitusi. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Narto, misalnya kita ngomong, nah ini pilihanmu dan ini sudah kesepakatan yang sudah kalian buat. Nah, ya berarti kamu juga harus bertanggung jawab. Nah, pada pilihan ini kita juga sudah sebagai manajer ini. Jadi kan kita sudah mengarahkan ke anak-anak. Jadi awal kita buat ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, namanya kesepakatan kan berarti harus disepakati bersama. Ini kalau ada yang melanggar, tentu mereka punya aturan sendiri, sanksi-sanksi di kelas sendiri yang mereka buat sendiri dan itu juga harus dilaksanakan. Ini kita sebagai manajer. Nah, ikuti instruksi saya. Kalau itu kita lebih diktator ya. Kalau aku tak kaplak ya. Kalau aku tak kaplak ya. Pes. Nah, ini kira-kira seperti ini. Selalu saja kamu yang buat masalah. Ini kita menghasilkan apa ini? Apa? Salah. Selalu saja kamu yang salah. Ini apa? Posisi teman atau posisi penghukum? Penghukum. Karena sudah mendoktrin. Terus, baik, next Pak Danang. Saya sangat kecewa dengan kamu. Teman. Bisa teman. Atau buat kesalahan ya. Ayo anak lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Ini Pak Rosidi, Ustaz Rosidi ini teman ini. Sabar, makomnya sudah tinggi. Jadi saya tanyakan kemarin sering ngobrol ke anak-anak. Jadi memang apa istilahnya lebih dekat ke anak. Biasanya kalau kita sudah dekat, mereka ada masalah akan cerita. Itu lebih baik mereka cerita ke kita daripada mereka cerita ke orang lain, teman lain yang malah menjerumuskan. Ketika kita dianggap sebagai teman, ini sudah luar biasa. Berarti mereka percaya pada kita, Bapak Ibu Guru, bahwa kita bisa memberikan solusi dan bisa mengajak mereka juga mencari solusi bersama. Next, Pak. Ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Awas ya. Next, Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Sebagai apa? Penghukum. Ya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang itu tadi kan sudah posisi kontrol kita sebagai guru. Sekarang kita membentuk keyakinan kelas. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Monggo. Kenapa kita membentuk keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan atas kesadaran diri lebih fleksibel. Kalau peraturan harus dihukum aja. Iya, begitu. Kalau keyakinan itu tidak hanya dari akar-akar dari diri sendiri. Kalau pemaksaan namanya hukuman ya. Kayaknya masih sudah dipakai. Iya, bisa dipakai Bu. Iya kan imam Pak. Di sana jelek.
peraturan itu munculnya bukan dari diri sendiri. Itu bedanya ya. Oke, yang lain, pendapat yang lain. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekedar menjelaskan dari keterangan Pak Narto tadi, kalau peraturan yang kita buat itu memang semua peraturan itu mengikat, tapi ini kalau keyakinan itu lebih, anak-anak lebih timbul kesadaran bahwa itu nanti suatu aturan yang dibuat sendiri. Kalau misalkan nanti ada yang melanggar itu sebagai konsekuensi, jadi bukan hukuman yang didapatkan. Jadi lebih menegaskan pada kesadaran untuk melakukan apa yang jadi kesepakatan itu. Baik, terima kasih. Jadi sudah dijawab tadi mengapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan namanya yakin. Ini kan mendekati atau memang ini saya yakini benar-benar. Jadi mengapa ini adalah keyakinan kelas? Ini lebih seperti yang dikatakan oleh Pak Narto tadi, berangkat dari kesadaran diri sendiri dari anak-anak itu. Kalau peraturan kelas seolah-olah kan ini doktrin kita, kamu wajib ini. Nah, itu. Kalau keyakinan, kalau peraturan kelas, kalau keyakinan kelas berangkat dari kesadaran diri sendiri. Baik, next Pak Dana. Contoh ini peraturan kelas. Nah sekarang biar tidak ngantuk, monggo. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas bagaimana? Keyakinan kelas menurut saya Tata buku dengan rapi. letakkan buku dengan rapi pada tempatnya. Bisa. Jadi kalau peraturan lebih kayak perintah ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, tata buku dengan rapi di tempatnya. Berikutnya misalnya dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas diganti Ya kita hargai pendapat orang lain. menghargai orang lain. Jadi kalau di peraturan ini biasanya lebih banyak kalimat-kalimat negatif itu ya. Contoh misalnya dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, jangan berlari. Ini kan kalimat-kalimat negatif. Nah kita ubah di keyakinan kelas menjadi kalimat-kalimat positif. Contoh tadi dilarang mengganggu orang lain, diganti menjadi hormati orang lain. Terus misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, diganti apa? Misalnya disiplin, menghargai waktu, atau menghargai waktu. Bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, diganti apa? Kita bersabar, berteman. Nah, tidak, itu masih kalimat negatif. Kita berteman, sayangi teman. Nih, jadi keyakinan kelas ini lebih ke kalimat-kalimat positif karena namanya keyakinan adalah suatu hal yang benar. Gitu. Jadi usahakan membuang kalimat-kalimat negatif itu tadi diganti dengan kalimat yang positif. Gunakan masker, ya Pak. Jaga kesehatan, misalnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti apa? jaga kesopanan. Jaga kesopanan. Ada yang lain. Baik, next Pak Danang. Nah ini keyakinan kelas bisa itu hormati orang lain, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain tadi ya, menyayangi orang lain, ini bisa. Kan di sini di kolom keyakinan kelas semua adalah kalimat positif. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau belajar bersabar. Tadi gunakan masker, tadi jaga kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas. Ini juga tentang keyakinan keselamatan dan keamanan. Baik, next ada nah. Nah ini yang segitiga restitusi tadi yang ditanyakan.
Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang saya contohkan tadi. Jadi ada validasi, menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, yang kedua, yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan tadi sudah benar? Ini menanyakan keyakinan. Baik, sudah paham lagi ini segitiga restitusi tadi yang saya contohkan anak yang tidak hormat bendera dan sebagainya. Next, bagaimana? Nah ini tadi menstabilkan identitas. Contohnya dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, atau semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas. Maksudnya biar anak tidak terlalu down karena melakukan kesalahan. Jadi kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan seperti ini. Saya juga pernah melakukan hal yang sama. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusi. Ini adalah menstabilkan identitas. Baik, yang kedua, langkah kedua segitiga restitusi pada next. Validasi tindakan yang salah. Contohnya misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk loh dari itu, misalnya tambah ruame, tambah telatih jam misalnya. Terus kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti ini. Ini adalah validasi tindakan. Nah, apa alasanmu? Ini adalah validasi tindakan. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi mengapa kamu sampai berkelahi misalnya? Nih, mungkin anak-anak yang berkelahi. Jadi kita bobong dulu ya, kemudian kita tanyakan alasannya. Ayo next, ini adalah menstabilkan betul. Setelah itu menanyakan keyakinannya. Misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya dia ganggu temannya atau apa. Ya satu kelas ini adalah satu keluarga Bu, jadi kita harus saling menghormati, menghargai. Contoh. Jadi dilihat dari kasusnya apa. Ini hanya contoh kalimat-kalimat yang menanyakan keyakinan. Apakah kami ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Iya Bu, saya akan berubah. Saya mau jadi orang yang sukses. Contoh seperti ini. Berikutnya, jadi segitiga restitusi itu ada 3 ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, apa tadi? Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini restitusi. Berikutnya, sudah bisa. Kesimpulannya ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan solusi yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau proses sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai pendidik ini lebih kepada menuntun. Jadi saya ulangi lagi, ditebalkan menuntun ini kan kita di samping anak-anak itu. Kalau kita di belakang ini jumlah kita dorong ya. Kalau kita di depan ini geret lah, terus maksa geret. Jadi kita menuntun, kita berjalan bersama. Karena tugas kita adalah menebalkan garis tangan atau kodrat mereka yang sudah ada. Mereka sudah punya garis tangannya sendiri. Kita tinggal menebalkan saja, memfasilitasi mereka mau jadi apa nantinya, kita hanya mendorongnya, menuntun sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan mereka harus jadi seperti yang kita inginkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mudah-mudahan selama 1 jam ini bisa bermanfaat dan ada gambaran bahwa di kurikulum Merdeka ini kita paling tidak mengetahui dari apa sebenarnya yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan luar biasa untuk Bapak Ibu semua sampai siang ini terus belajar sampai sore. Ini luar biasa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lelah panjenengan menjadi lillah karena Allah dan dibalas dengan
dengan rezeki yang banyak, dengan keluarga yang bahagia dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.